Saya lari ke Palu, kota Palu. Dari Manado saya lari ke Palu. Sampai di Palu, kota Palu, saya bergaul dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut Tuhan. Akhirnya saya terlibat kejahatan dengan teman-teman di kota Palu. Ditangkap polisi, masuk penjara. 3,5 tahun saya dalam penjara. 3,5 tahun saya dalam penjara. Saya pernah saksikan ini di Immanuel, Gereja Baptis Immanuel. Saya ingin saksikan sekali lagi. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak hadir di Immanuel. Di penjara saya frustasi, kecewa, saya mau bunuh diri. Saya minum obat tidur yang saya curi dari kamar tahanan lainnya. Saya curi obat tidur, saya minum, dan saya tidak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit. Karena obat tidur yang saya minum itu keras sekali. Di penjara di kota Palu saya diangkat dari postor. Di penjara ada gereja kecil, dan tugas saya selalu menyapu gereja tiap hari. Biar sudah bersih saya sapu, karena tidak ada pekerjaan lain dalam penjara. Waktu saya mau bunuh diri, saya lari ke gereja. Sesudah minum obat tidur, saya lari ke gereja. Karena saya pikir kalau saya mati di gereja, saya langsung tembus surga. Kalian tahu apa yang terjadi? Saya tidak sadarkan diri beberapa minggu di rumah sakit. Begitu saya sadar, rambut saya jatuh semua, kulit saya terkelupas, dan saya lumpuh 6 bulan. Lumpuh 6 bulan, saya dibawa kembali dari rumah sakit ke penjara di atas kursi roda. Di penjara saya dimarahi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau tidak ambil saya tadi waktu saya bunuh diri itu? Kenapa saya masih hidup dan harus begini? Satu hamba Tuhan datang bulan April tahun 1989. Saya lahir Oktober 1969. Berarti bulan April tahun 1989 umur saya belum 20 tahun. Di atas kursi roda saya diinjil oleh seorang pendeta baptis. Namanya pendeta Hein Pianusa almarhum, dia sudah meninggal. Dan di situ saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertobat menyerahkan seluruh saya punya di hidup sama Tuhan. Saya bertobat bulan April. Bulan Juni saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdiri dari kursi roda. Mujizat Tuhan yang pertama. Mujizat Tuhan yang kedua terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1989. Tanggal 17 Agustus saya dapat surat dari pemerintah di dalam penjara. 17 Agustus kan hari kemerdekaan RI. Saya dapat surat pembebasan. Saya dibebaskan karena dapat potongan masa tahanan. Tanggal 17 Agustus tahun 1989, saya keluar dari dalam penjara hanya dengan bawa Alkitab. Pakaian saya ditahan oleh teman-teman. Mereka bilang, kau sudah mau keluar, jadi kau punya pakaian cari di luar. Kau bawa Alkitab saja. Di depan penjara saya berdoa begini. Sudah di luar saya berdoa, Tuhan, terima kasih kau sudah kasih bebas saya. Tapi saya rindu masuk penjara lagi Tuhan. Tapi bukan sebagai orang yang melakukan kejahatan, tapi sebagai orang yang memberitakan Injil. Dan adik-adik pemuda tahu, kami di Gereja Baptis Petra Kangke, setiap hari Kamis 2 minggu sekali, kami ada pelayanan di penjara di kota Abepura, Jayapura. Dan itu karena doa saya. Tanggal 17 Agustus tahun 1989 di depan penjara di kota Palu. Keluar dari penjara saya kembali ke rumah tante dan om saya di kota Palu. Saya diusir dari rumah. Kau tidak bisa tinggal di sini.
Tetangga tahu kok dari penjara. Nanti orang bilang apa, di sini ada mantan narapidana. Saya usir. Akhirnya saya cari rumah hamba Tuhan yang injili saya. Saya pergi sama dia, saya bilang, siapa suruh kau bikin saya bertobat? Saya mau tinggal di sini. Saya tinggal di situ 1 minggu, lalu saya dapat pekerjaan. Saya diterima di restoran sebagai pegawai di restoran, tapi bukan sebagai pelayan, tapi sebagai tukang pel dan tukang cuci WC. Agustus, September, Oktober saya jadi tukang cuci WC. Bulan November, Desember saya naik pangkat. Dikasih seragam hitam putih, dikasih nasi kupu-kupu, diajar belajar bawa baki, melayani pengunjung restoran sampai bulan Desember. Januari 1990 saya tinggalkan kota Palu dengan uang yang saya dapat beberapa bulan. Saya pergi ke Manado, melamar di STT Baptis dengan ijazah SD. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal, itu orang gila itu. Saya pergi kepada ketua STT Baptis di Manado. Bapak, saya mau kuliah. Ini ijazah saya SD. Dia lihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kok sadar? Kuliah ijazah SD. Kau mau dapat gelar apa? Saya bilang, saya tidak cari gelar. Saya hanya mau belajar firman karena saya mau jadi hamba Tuhan. Amin. Di STT Baptis Manado, saya ketemu pendeta Mokai, saya ketemu pendeta Mason di Gibalon. Saya dengan pendeta Mason di Gibalon itu 1 semester, itu 1 kamar, 6 bulan. Saya